Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Yang saya hormati para pimpinan yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yang saya hormati kawan-kawan dari PPMI khususnya Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Maulidin Purnama selaku Ketua Umum DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Kami di sini ditunjuk oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk menjadi tuan rumah rapat pimpinan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Kabupaten Majalengka. Ini sangat luar biasa, apresiasi sekali kepada ASB yang sudah menunjuk Majalengka menjadi tuan rumah rapat Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Walaupun di Majalengka mungkin yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh hanya PPMI saja. Ya, di Majalengka cuma satu, Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh hanya PPMI saja. Karena kebetulan ada TSK-nya beda dengan Pak Jumhur. Ada dari KSPN juga mungkin beda juga dengan Bang Karel. Ya. Dan ada di sini ada FSPMI juga ada, tapi FSPMI juga menyatakan sikap yang tidak tergabung di dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Majalengka dulu ini adalah kabupaten ataupun kota agraris, pertanian yang tidak ada industri sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, Majalengka semakin dikenal karena datangnya industri. Agraris ini pun berubah menjadi kota industri. Dan disinilah kami juga berdiri PPMI itu di tahun 2018 di Majalengka. Dan alhamdulillah kita yang memulai pergerakan buruh di Kabupaten Majalengka. Itu dimulai pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Kita melakukan aksi penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu pada tanggal 8 bulan Oktober tahun 2020 pada saat Covid. Pada saat Covid kita melakukan aksi. Dan kita itu bahasanya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita mengeluarkan masa aksi di Kabupaten Majalengka kurang lebih 3.000 orang. Ya, 3.000 orang kita keluarkan karena mau bagaimanapun Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan bagi kaum pekerja. Akhirnya hati nurani dari buruh Majalengka ini tergerak. Di situ kita buktikan tanggal 8 Oktober itu sekitar 3.000 kurang lebih masa aksi turun di pendopo ataupun di kantor Bupati Majalengka. Di sana kita diwajibkan untuk memakai masker, jaga jarak, prokes lah, segala rupa lah, ataupun nanti setelah aksi itu ada rapid test. Setelah kita pulang ke pabrik itu ada rapid test. Tetapi karena keyakinan dari hati saya dan kawan-kawan buruh Majalengka kita lawan, rapid test itu tidak terjadi di perusahaan. Ya, walaupun bahasanya karyawan ketika masuk harus rapid test dulu, itu tidak terjadi. Karena kita yakin ini hanya konspirasi global saja. Kenapa saya yakin itu? Karena Presiden saya Daeng Wahidin selalu menyampaikan, ketika misalkan kita menyatakan kebenaran, jangan pernah takut. Yang kita takuti hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Hidup Bang Daeng.
Ya, jadi itu awal mula pergerakan ataupun perlawanan buruh di Kabupaten Majalengka. Menolaknya sama dengan ASB gitu kan. Apa sih Undang-Undang Cipta Kerja? Kita mengikuti dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6. Masih sama isinya. Haram jada juga. Isinya masih sama. Kalau kata Bang Niko haram jada ya. Isinya jadi Undang-Undang Omnibus Law. Kita alhamdulillah selama COVID itu kita aksi di Jakarta aja gak pernah bosan lah. Instruksi dari pimpinan dari Daeng Wahidin itu datang ke Majalengka, kita harus turun aksi ke Jakarta, bahkan dalam 1 bulan bisa nyampe 3-4 kali. Itu dalam keadaan COVID ya, dalam keadaan COVID. Bukan curhat tuh kan? Sedikit. Kita turun ke jalan itu sampai manajemen pun berpikir ini PPM itu apa ya, orang-orangnya apakah anti dari virus corona gitu kan? Karena aksi di Jakarta, bolak-balik Jakarta Majalengka, tetapi setiap di tes rapid test itu Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Ketika di tes, kawan-kawan datang ke Majalengka, walaupun kita di sana di Jakarta itu hujan-hujanan. Saya masih ingat kita hujan-hujanan di sana, kita berangkat kalau nggak salah itu 2 mobil jetbus. Kita berangkat, pulang lagi ke Majalengka, rapid test. Ada nggak kawan-kawan yang positif? Tidak ada. Karena COVID takut dengan orang-orang yang melawan. Betul. Itu. Jadi ini pun menjadi apa ya, apresiasi buat kami khususnya buruh di Kabupaten Majalengka dengan kedatangan ASB ini. Ini adalah suatu bentuk perlawanan yang ditunjukkan langsung kepada tingkat cabang, khususnya cabang Kabupaten Majalengka. Pergerakan kami pun selalu mengikuti pergerakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang dimulai tahun kemarin tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kita melakukan aksi dari Long March dari Bandung, jalan kaki. Kita ikut, kita nyambung dari Purwakarta, perbatasan Bandung Purwakarta, dan dilanjutkan lagi kita ikut juga pas Long March dari Banten sampai Jakarta. Ini perjuangan yang tidak mudah, karena ya saya juga, kenapa saya tergugah hatinya, saya juga melihat Ibu Narti. Ibu Narti yang sudah tua aja masih mau berjalan. Bandung Jakarta pula lagi. Sumpah Bu, sumpah Bu, saya lihat video Bu Narti karena presiden kami ini selalu aktif ya dalam YouTube-nya itu. Jadi kan kadang live juga kan. Saya itu lagi makan di rumah makan, saya lihat Bu Narti jalan kaki dari Bandung menuju Jakarta, nangis saya di situ Bu. Ya. Saya yang muda lihat Ibu sedang berjuang gitu kan. hidup buruh. Jadi saya pun langsung instruksikan kepada anggota saya, udah besok kita ikut pas Long March dari Banten ke Jakarta. Alhamdulillah sepatu saya jebol. Alhamdulillah kalau Sengaja aja itu. Alhamdulillah kalau sepatu, karena kita pabrik sepatu, saya nggak pernah beli. Bisa ini pulang. Pas satu. Ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa dari ASB, dan harapan kami juga khususnya di Kabupaten Majalengka, bukan hanya buruh ataupun serikat pekerja yang tergabung ke dalam ASB ini. Karena semangatnya Pak Jumbur ini yang sangat luar biasa, menyatukan perbedaan gitu kan. Menyatukan perbedaan buruh di Indonesia gitu kan. Harapan kami di Kabupaten Majalengka, kita pun tidak terbagi sebenarnya gitu kan. Tetapi apa yang terjadi sekarang, ini terbagi 2 buruh. Ada buruh yang benar-benar Cium tangan.
Enggak. Buruh yang melawan, ya, benar-benar buruh yang melawan dan buruh politik. Buruh yang cium tangan. Buruh politik, ya. Karena ya sampai saat ini pun saya selalu mendengarkan ataupun mengikuti instruksi dari pimpinan. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak tergabung dalam partai buruh. Sampai saat ini saya nyatakan walaupun Exxonnya datang ke saya ataupun bendungnya langsung dari Jakarta datang ke sini untuk gabung ke partai buruh, saya menyatakan sikap saya tidak ikut tergabung ke dalam partai buruh. Hidup buruh melawan. Karena saya selalu mendengarkan instruksi dari pimpinan. Kalau misalkan Presiden Partai Buruh Daeng Wahidin itu ikut semua. Insya Allah kita pasti gabung lah dengan Partai Buruh. Kalau misalkan pimpinannya bukan pimpinannya Daeng Wahidin, kita pasti ikut gabung ke Partai Buruh. Karena partai buruh ini ya emang buat buruh gitu kan, harusnya melawan bukan cium tangan ya. Harusnya itu kan, cuman ya nggak tahu lah, itu urusan mereka gitu. Yang terpenting ini ASB saya harapkan selalu istiqomah, tidak berubah, tetap kompak, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, kesejahteraan dan hancurkan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di tingkat cabang ataupun di tingkat PPA ataupun PUK itu sudah mau masuk Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya di Sutorligung, di perusahaan saya yang saya bekerja itu mau dimasukkan ke PKB, tetapi saya tidak mau. Akhirnya PKB kita tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi menggunakan Undang-Undang 13. Ya mungkin itu sebagai tuan rumah, mohon maaf juga ala kadarnya ini Majalengka adem, tapi bisa panas ketika misalkan buruh bersatu turun ke jalan. Ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.